Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1466 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas, pasal 17, ayat 7 sampai ayat 10. Di bawah perikop Tuan dan hamba. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari, segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang posisi Tuhan dan posisi hamba. Tuhan di sini bicara tentang Allah itu sendiri, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba di sini bicara tentang kita semua, umat Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Saya teringat dulu, pendeta saya pernah berkata begini. Di dunia ini hanya ada dua perhambaan. Yang pertama hamba Tuhan, dan kedua hamba iblis. Kita semua orang percaya kepada Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Walaupun saudara bukan seorang pendeta, bukan seorang majelis, bukan penginjil, selama saudara menjadi orang percaya, saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, seorang hamba Tuhan itu harus memprioritaskan Tuhannya di atas segalanya. Dalam konteks kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari, segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus selalu memprioritaskan melayani Tuhannya di atas segala-galanya. Haleluya. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menceritakan di mana ada seorang tuan yang memiliki seorang hamba yang baru pulang bekerja di ladang. Setelah pulang dari bekerja, masakan tuannya bilang, mari segera makan. Tidak kan? Namanya seorang hamba.
Dia harus melayani Tuhannya, bukan Tuhannya yang melayani hambanya. Betul? Hamba ini walaupun dia sudah capek bekerja melayani Tuhannya, tapi dia harus melayani Tuhannya tanpa mengeluh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan itu harus punya hati seorang hamba. Harus melayani, bukan dilayani. Amin. Ada berapa banyak hamba Tuhan, tetapi memiliki mental bos, bukan hamba. Maunya dilayani, bukan melayani. Kalau diundang di daerah selalu tanya fasilitas. Selalu tanya persembahan kasihnya berapa, amplopnya berapa. Kalau ada hamba Tuhan seperti itu, dia bukan hamba Tuhan tapi hamba uang. Kenapa saya katakan dia bukan hamba Tuhan, melainkan hamba uang? Karena dia memprioritaskan fasilitas, uang, dan sebagainya. Bukannya memprioritaskan pelayanan, tetapi fasilitas. Ini hamba uang, saudara. Saya akan kasih contoh hamba uang dan hamba Tuhan yang sejati. Seorang hamba uang, dia diundang duluan melayani di keluarga yang miskin. Sudah beberapa minggu sebelumnya sudah diberitahukan. Sudah oke, saudara. Tapi di last minute, dia kemudian mendapat undangan dari keluarga yang kaya raya. Kalau diundang di rumah orang kaya itu dapat amplopnya jutaan, saudara. Sedangkan di orang miskin ini, paling-paling yang dia dapat itu hanya minuman teh hangat dan biskuit. Saya mau tanya, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, saudara akan memilih undangan yang mana? Orang miskin yang pertama kali mengundang saudara? Atau orang kaya yang di last minute dia mengundang saudara? Saudara pilih yang mana? Jujurlah saudara, jangan pura-pura. Jangan pura-pura tidak mengerti pertanyaan ini. Saya percaya sebagian besar dari saudara akan memilih undangan dari orang kaya itu. Betul? Hanya sedikit saja yang memilih datang melayani orang miskin itu. Betul? Kenapa itu terjadi? Karena banyak hamba Tuhan melayani salah prioritas. Betul mereka melayani, tetapi mereka melayani manusia, bukan melayani Tuhan. Mereka melayani tetapi melihat status orang. Ini yang keliru, saudara. Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa memandang rupa, tanpa memandang status sosial, kaya atau miskin. Amin. Jadi yang mana yang harus kita datangi? Mereka yang mengundang kita terlebih dahulu. Mereka lah yang harus kita prioritaskan. Karena orang miskin tadi yang duluan mengundang kita, dia yang harus kita prioritaskan untuk dilayani pertama kali. Amin. Jangan memprioritaskan yang kaya. Jangan, saudara. Kalau memang orang kaya yang mengundang kita duluan, dia juga berhak kita prioritaskan daripada yang lain. Tapi kalau dia mengundang kita di last minute, padahal kita sudah mendapat jadwal di hari dan di jam yang sama sebelumnya, kita harus memilih yang pertama kali mengundang kita. Dia yang harus kita prioritaskan untuk kita layani, tanpa memandang status sosialnya dia. Amin. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Kalau disuruh memilih lembur, bekerja, dan melayani Tuhan, beribadah, dia akan memilih melayani atau beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu hamba Tuhan yang benar. Itu hamba Tuhan yang sejati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah prioritas. Namanya kita hamba, kita harus melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya hamba. Kita harus melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, kalau saudara mau menjadi orang yang besar, saudara mau orang yang diberkati, belajar melayani, bukan dilayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, saudara itu hamba, bukan bos. Jadi saudara, apapun status saudara, orang kaya ke orang miskin, punya pangkat atau punya jabatan atau tidak, punya posisi, dihargai di mata masyarakat, ingat,
status saudara di hadapan Tuhan hamba. Amin. Jadi kita harus melayani Tuhan. Haleluya, itu prioritas kita, saudara. Jangan salah prioritas. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Yang kedua, saudara, hamba Tuhan tidak boleh mencari pujian dari manusia. Perhatikan ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak boleh mencari pujian dari manusia. Amin. Pujian dan hormat serta kemuliaan itu milik Tuhan kita, milik Tuhan. Amin. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Ada berapa banyak hamba Tuhan kalau dipuji langsung terbang, saudara. Kalau tidak dipuji langsung marah, saudara, tersinggung. Itu berarti saudara mencari pujian manusia. Kalau motivasi saudara melayani Tuhan hanya mencari pujian manusia, saudara akan kecewa, saudara akan stres. Kenapa? Karena sekarang orang-orang itu bisa saja memuji saudara, tetapi suatu hari nanti mereka akan menghujat saudara. Mereka akan menghina saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merampas kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipuji karena suara kita bagus saat menyanyikan pujian, atau saat kita memainkan alat musik, kita berkhotbah, biarlah kita berkata, puji Tuhan. Amin. Yang dipuji itu Tuhan, bukan kita. Amin. Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 3 ayat 30 berkata begini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Haleluya. Rasul Yohanes memiliki motivasi pelayanan yang benar. Dia punya pengikut yang setia. Jumlahnya banyak, saudara. Tapi Yohanes tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Dengar baik. Sebagai hamba Tuhan, kita harus berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan layak menerima yang paling terbaik dari kita. Biarlah pujian buat kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Haleluya. Hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar, dia tidak mencari pujian dari manusia. Kalau dipuji terbang, kalau tidak dipuji marah. Hamba Tuhan yang baik tidak mencari pujian dari manusia, tapi dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, hamba Tuhan itu harus hidup rendah hati. Ayat 10, perhatikan. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang hamba Tuhan harus memiliki karakter seperti tuannya. Seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Jadi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan harus memiliki karakter rendah hati. Amin. Ada banyak sekali hamba Tuhan yang tinggi hati, saudara. Sombong, angkuh. Saya percaya pendengar semuanya tidak seperti itu. Semuanya rendah hati. Amin. Tanda seorang yang rendah hati, dia mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mereka yang sombong tidak mau dengar firman Tuhan. Apalagi mereka tahu hamba Tuhan itu tidak terkenal, mereka nggak mau dengar, saudara. Itu tanda orang sombong. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita harus memiliki karakter rendah hati. Amin. Siapapun yang berbicara, kalau dia berbicara tentang firman, kita harus mendengarkan dia. Amin. Ada hamba Tuhan yang sombongnya luar biasa. Mentang-mentang dari gereja besar, ketemu dengan hamba Tuhan dari gereja perintisan. Sok, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan angkuh karena pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, jumlah jemaatnya banyak, gerejanya bagus. Saudara, sok di depan orang yang merintis, saudara, yang jemaatnya baru 2-3 orang. Jangan, upahnya sama, bosnya sama. Kalau saudara angkuh, cepat atau lambat,
pelayanan saudara akan hancur. Gara-gara keangkuhan saudara. Gara-gara kesombongan hamba Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mentang-mentang pendeta, sudah seperti dewa saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, namanya kita hamba Tuhan, ya kita harus rendah hati. Jangan sok. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita harus hidup rendah hati. Jangan sombong. Tinggi hati dan rendah hati adalah karakter siapa yang memimpin hidup kita. Kalau kita tinggi hati, itu berarti dalam hidup saudara, saudara dipimpin oleh iblis. Iblis itu kan jatuh karena tinggi hati, sombongnya. Makanya dia dibuang ke dalam dunia ini. Sebaliknya, kalau saudara rendah hati, itu berarti yang ada di dalam hati saudara, yang memimpin saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Seorang yang melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan, harus rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan begini. Orang yang sombong itu, jangan kita melihat hanya orang yang memamerkan kekayaan mereka. Tidak semua seperti itu, saudara. Ada juga orang sombong. Yang saya mau sampaikan di sini, orang sombong ini adalah orang yang tidak mau mencari Tuhan. Padahal dia orang Kristen, tapi tidak mau pergi ibadah, tidak mau melayani Tuhan. Itu juga masuk kategori orang sombong. Jadi kalau saudara tidak mencari Tuhan, tidak mau pergi ke gereja beribadah, tidak mau melayani Tuhan, padahal saudara punya kapasitas itu, saudara orang sombong. Orang sombong pasti hancur, cepat atau lambat. Orang yang rendah hati, pasti dia akan datang beribadah kepada Tuhan. Pasti dia akan siap melayani Tuhan sebagai Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba cek diri saudara. Jangan-jangan saudara orang sombong. Makanya sampai sekarang Tuhan tidak memberkati saudara. Atau saudara punya segalanya, tapi hidupmu tidak bahagia, sama saudara-saudara tidak diberkati. Orang yang diberkati adalah, tandanya adalah bahagia. Banyak orang punya harta kekayaan tapi tidak bahagia, itu tanda saudara tidak diberkati. Ada orang yang hidupnya sederhana, pas-pasan tapi bahagia. Dia lebih diberkati daripada orang yang kaya tapi tidak bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belajar tentang berkat saudara, berkat Tuhan itu mengalir dari atas ke bawah, dari surga kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar rendah hati. Saya selalu katakan, kapan kita belajar rendah hati? Di saat kita tidak dihargai. Jangan marah. Di saat kita tidak dihormati, jangan marah, jangan tersinggung. Di sanalah Tuhan mengajarkan kita hidup rendah hati. Ketika kita dihina, ketika kita tidak dianggap, ketika kita dipandang sebelah mata, di sanalah Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Belajar rendah hati. Ada berapa banyak orang yang tersinggung, saudara, padahal hamba Tuhan. Oh, gelar saya tidak disebut secara lengkap, bisa marah, saudara. Saya mau bilang itu bukan hamba Tuhan itu. Itu hamba setan itu. Hamba Tuhan dia tetap rendah hati. Mau gelarnya disebut atau tidak, dia tetap rendah hati. Dia mau dihargai atau tidak, dia tetap hidup rendah hati. Amin. Saudara lihat ayat ini. Ini adalah contoh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan dia tidak tinggi hati, dia tetap menyadari sehebat apapun yang dia kerjakan, dia lakukan, dia hanyalah hamba. Amin. Perhatikan ayat ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan yang
paling terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya memberikan yang baik, sudah bagus. Memberikan yang terbaik juga lebih bagus. Tetapi kalau kita bisa memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, yang baik dan yang terbaik tadi, itu tidak ada artinya. Kalau kita hanya memberikan yang baik, kita hanya memberikan yang terbaik, itu berdosa kalau kita bisa memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, terlepas jabatan saudara mungkin hanya jemaat biasa, saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Hiduplah rendah hati. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, saudara mendapat posisi jabatan, pangkat, tetaplah rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan terus diangkat tinggi oleh Tuhan, akan terus dipromosikan Tuhan, akan terus diberkati Tuhan. Tetapi ketika saudara menjadi orang yang sombong, lupa diri, lupa Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan, cepat atau lambat, saudara pasti hancur, pasti jatuh, pasti direndahkan. Supaya apa? Saudara belajar kembali rendah hati. Saudara sebagai hamba Tuhan, hiduplah rendah hati. Agar berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan kita sebagai Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama saudara, hamba Tuhan yang baik dan benar, dia memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segala kesibukan kita, di atas segala kehidupan kita. Kita harus memprioritaskan melayani Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, saudara, hamba Tuhan tidak boleh mencari pujian dari manusia. Jangan dipuji saudara terbang, di saat saudara tidak dipuji, saudara marah, saudara. Biarlah semua puji, hormat, dan kemuliaan itu untuk Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berhak mendapat segala pujian dari kita. Amin. Dan yang ketiga, hamba Tuhan harus rendah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Jadikan kami hamba Tuhan yang baik dan hamba Tuhan yang benar. Sehingga kami tidak salah prioritas. Kami tidak mencuri pujian, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ajar kami terus supaya hidup kami selalu rendah hati. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Mereka yang memiliki usaha, Tuhan memberkati. Buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik dalam pelayanan audio renungan pagi, pelayanan pengembalaan di tengah-tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan hamba bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan, untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081-337-491-360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 081-9130-1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak Ibu Saudara pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu harap mendaftarkan diri dengan menjapri saya, agar kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saudara yang diberkati melalui pelayanan audio renungan ini dan sudah mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini terus agar tetap eksis, mengudara dan memberkati banyak orang. Saudara yang mau support pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara yang mau mendukung melalui dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor 14503 kali 6719476. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini dengan doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.